Angelina. Saya Dian Agus Kurnianto. Dan saya Clara Zelfrina Situmorang. Pada video kali ini kami akan memberikan sedikit video edukasi mengenai metil selulosa. Oh ya Wit, tahu nggak materi Pak Amun minggu kemarin? Yang mana itu? Yang turunan itu ya, yang metil selulosa? Iya, yang itu. Aku sih kurang tahu juga ya. Itu ada Clara, coba kita tanya dia. Tunggu! Clara, mau tahu nggak materi yang Pak Amun jelasin kemarin itu? Yang mana? Yang turunan selulosa itu ya? Iya loh, yang metil selulosa itu. Oh, yang itu. Aku tahu sih, tapi nggak terlalu ingat. Yaudah kalau gitu yuk kita diskusikan sama-sama. Yuk. Yuk. Halo, saya di sini akan menjelaskan mengenai apa itu metil selulosa. Namun sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari selulosa. Selulosa merupakan polimer yang banyak terkandung pada dinding sel tumbuhan, di mana selulosa ini memiliki gugus hidroksil atau OH yang dapat disubstitusikan dengan gugus metoksida atau OCH3. Dengan kata lain, metil selulosa ini adalah produk sintesis dari selulosa berupa etil metil selulosa yang telah banyak diaplikasikan dalam berbagai industri. Metil selulosa ini memiliki rumus kimia sebagai berikut dan memiliki titik didih yang cukup tinggi, yaitu 507 derajat Celcius. Metil selulosa berbentuk bubuk atau serbuk berwarna putih, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak bersifat toksik. Metil selulosa berperan sebagai emulsifier, coating agent, thickener, pembentuk gel, penahan minyak untuk makanan yang digoreng, serta sebagai pelumas. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, metil selulosa merupakan salah satu eter selulosa dan merupakan turunan selulosa yang paling sederhana, di mana gugus hidroksil itu digantikan oleh gugus metil pada posisi C2, C3, dan atau C6 pada unit anhidro D-glukosa. Derajat substitusi merupakan jumlah rata-rata substituen per unit anhidroglukosa. Metil selulosa yang memiliki nilai derajat substitusi sekitar 1,3 sampai 2,6 mempunyai sifat mudah larut dalam air. Tetapi metil selulosa dengan derajat substitusi sekitar 0,5 sampai 3 hanya larut dalam larutan organik murni atau campuran pelarut polar dan non-polar. Untuk meningkatkan nilai derajat substitusi ini, biasanya ditambahkan pelarut seperti toluen, aseton, atau isopropanol pada saat proses metilasi. Sintesis metil selulosa biasanya menggunakan reaksi alkalisasi dengan agen metil. Yang biasa reaksi yang digunakan itu adalah sintesis Williamson, di mana sintesis Williamson ini merupakan reaksi penggantian halogen dengan gugus OR yang biasa digunakan untuk sintesis ether. Sintesis Williamson ini merupakan metode yang paling umum digunakan untuk eterifikasi selulosa. Alkali selulosa yang dihasilkan itu nanti akan bereaksi dengan zat eterifikasi seperti iodometana, klorometana, diklorometana, atau dimetil sulfat, di mana dalam prosesnya itu selulosa alkali direaksikan dengan zat eterifikasi atau agen metilasi, yaitu metilen klorida atau diklorometana, yang dalam reaksi ini terbentuk eter selulosa dan juga garam. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan atau sintesis dari metil selulosa. Proses pembuatan metil selulosa ini melalui beberapa tahapan, yaitu tahap alkalisasi, metilasi, dan purifikasi. Tahap pertama yang dilakukan adalah alkalisasi. Nah, karena selulosa tidak larut dalam air, maka NaOH digunakan sebagai media untuk membuat serat mengembang dan menghasilkan alkali selulosa. Tahap alkalisasi ini bertujuan untuk memperluas struktur kisi selulosa, di mana bahan yang digunakan itu adalah soda kaustik atau NaOH. Pada tahapan ini diawali dengan perendaman selulosa dengan NaOH 50% selama 1 jam dan dilakukan pengadukan menggunakan magnetic stirrer. NaOH akan menembus antara rantai selulosa yang terikat, kemudian memutus ikatan hidrogen antara gugus OH yang berdekatan, sehingga struktur yang kaku akan mengembang dan menghasilkan alkali selulosa.
Pengadukan dilakukan terus-menerus dengan tujuan agar reaksi berlangsung secara optimal. Nah, ketika molekul selulosa menggembung atau mengembang, maka akan memudahkan proses metilasi sehingga dihasilkan metil selulosa. Proses yang terjadi yaitu NaOH menembus rantai antar selulosa dan melepaskan ikatan hidrogen yang terjalin antar rantai selulosa. Hal ini mengakibatkan gugus OH pada selulosa mudah digantikan. Gugus OH pada selulosa digantikan dengan gugus metil atau CH3 pada tahap metilasi. Penambahan NaOH memudahkan proses metilasi dan juga untuk mengaktifkan kembali zat eterisasi atau pembukaan cincin epoksida. Dengan begitu, rantai selulosa menjadi terbuka, tidak kaku, dan tidak ada ikatan hidrogen yang menghalangi proses metilasi. Alkali selulosa yang dihasilkan kemudian bereaksi dengan zat eterifikasi seperti iodometana, klorometana, diklorometana, atau dimetil sulfat. Selulosa alkali yang telah terbentuk pada tahap alkalisasi akan bereaksi dengan zat eterifikasi. Zat eterifikasi atau agen metilasi yang digunakan adalah metilen klorida. Gugus metil dari metilen klorida akan menggantikan gugus hidroksil pada selulosa. Gugus hidroksil digantikan pada selulosa yaitu pada C2, C3, atau C6. Setelah penambahan zat eterifikasi, campuran ditambahkan pula air sebagai variasi 1 dan aseton sebagai variasi 2. Air atau aseton ditambahkan sebagai pelarut. Tujuan ditambahkan air dan aseton ini adalah untuk meningkatkan derajat substitusi. Pelarut aseton akan mengubah interaksi intermolekular selulosa selama metilasi dengan memodifikasi ikatan hidrogen di antara rantai yang membuatnya lebih mudah diakses, meningkatkan aksesibilitas zat alkilasi ke gugus hidroksil untuk modifikasi ikatan kimia. Pada derajat substitusi yang berbeda, kelarutan metil selulosa pun akan berbeda. Metil selulosa yang memiliki nilai derajat substitusi 1,3 sampai 2,5 akan larut dalam air dingin, sedangkan nilai derajat substitusi lebih dari 2,5 akan larut dalam asam asetat glasial dan nilai derajat substitusi 0,4 sampai 0,6 akan larut dalam NaOH. Sampel dengan perlakuan aseton memiliki tingkat substitusi yang lebih tinggi, yang berhubungan dengan cara efektif pelarut aseton berinteraksi dengan gugus hidroksil, yaitu dengan mengurangi jumlah ikatan hidrogen rantai luar. Tahap selanjutnya yaitu penambahan metilen klorida pada suhu 50-60 derajat Celcius. Metilasi dilakukan dengan cara direflux karena proses metilasi menggunakan bahan yang mudah menguap seperti metilen klorida atau diklorometana. Metilasi dilakukan dengan cara direflux agar komponen dalam campuran tetap dan reaksi bekerja optimal. Jika pada tahap ini dilakukan pemanasan biasa, maka metilen klorida akan menguap sebelum reaksi berjalan sampai selesai. Metilasi menyebabkan perubahan karakteristik selulosa yang tidak larut dalam air menjadi larut dalam air. Hal ini karena gugus OH dari selulosa disubstitusi oleh gugus CH3 dari metilen klorida. Pada tahap metilasi dengan substituen hidrofobik, kisi selulosa diperluas. Dalam proses ini, ikatan hidrogen diputuskan dan kelompok hidroksil hidrofilik dari unit anhidroglukat dapat diakses untuk hidrasi. Kemudian, metil selulosa yang dihasilkan dinetralkan dengan asam asetat 10%. Dilanjutkan dengan penambahan aqueous panas yang bertujuan untuk melarutkan pengotor selain metil selulosa. Metil selulosa mempunyai sifat larut dalam air dingin, sehingga pemurnian dilakukan dengan pencucian menggunakan aqueous panas agar metil selulosa tidak ikut larut, dan selanjutnya dikeringkan dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 6 jam. Suhu tersebut dipilih karena pada suhu terlalu tinggi metil selulosa yang dihasilkan akan rusak. Metil selulosa yang dihasilkan berupa padatan berwarna putih untuk metil selulosa air pada variasi 1 dan padatan berwarna kekuningan untuk metil selulosa aseton pada variasi 2. Aplikasi dari metil selulosa itu yang pertama ada di bidang medis. Di bidang medis, metil selulosa digunakan untuk mengobati sembelit. Yang kedua, di produk konsumen, pengental dan pengemulsi itu metil selulosa ditambahkan pada sampo rambut, pasta gigi, dan sabun cair untuk menghasilkan konsistensi kental yang khas. Jadi hal ini juga dilakukan pada makanan, misalnya es krim. Metil selulosa sering digunakan sebagai emulsifier atau pengemulsi untuk mencegah pemisahan dua cairan campuran yang berbeda kepolarannya. Metil selulosa yang digunakan sebagai emulsifier ini biasanya adalah metil selulosa yang memiliki nilai derajat substitusi sekitar 1,3 sampai 2,5 karena metil selulosa yang memiliki nilai derajat substitusi di sekitar 1,3 sampai 2,5 larut dalam air. Untuk yang selanjutnya ada pada makanan, yaitu metil selulosa sebagai bahan tambahan food additif mempunyai kode E461. Selanjutnya di bahan bangunan ada bagian atau metil selulosa yang digunakan dalam bahan konstruksi itu ditambahkan ke campuran
kering mortar untuk meningkatkan sifat mortar seperti kemampuan kerja, waktu buka dan penyesuaian, retensi air, viskositas, adhesi ke permukaan, dan lain-lain. Metilselulosa kelas konstruksi tidak dapat didefinisikan dengan metilselulosa kelas makanan dan farmasi, serta hidroksipropil metilselulosa. Selanjutnya, ada lem dan pengikat metilselulosa dapat digunakan sebagai lem ringan yang dapat dicuci dengan air. Bahan ini dapat digunakan untuk memperbaiki kreasi yang halus serta dalam konservasi buku untuk melonggarkan dan membersihkan lem lama dari papan buku. Metilselulosa adalah bahan utama dalam banyak pasta wallpaper yang digunakan sebagai pengikat dalam krayon pastel. Selanjutnya ada ukuran kertas dan tekstil. Metilselulosa digunakan sebagai salah satu ukuran dalam produksi kertas dan tekstil karena melindungi serat dari menyerap air atau minyak.